Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, eh, ternyata sebelum sidang kemarin, Paula Verhoeven itu nampak biasa saja ya. Kehadirannya di sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan menunjukkan bahwa Paula Verhoeven merasa bahwa dirinya tidak ada masalah gitu ya. Eh, yang pasti ya ini juga teman-teman juga memberikan tappingan ya, memberikan komentar bahwa kalau Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven, kemudian Paula Verhoeven tidak menghadiri panggilan daripada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, gitu ya. Artinya ada penilaian bahwa Paula benar-benar melakukan yang dituduhkan, gitu kan. Tapi ternyata ini menunjukkan bahwa Paula tetap tegar dan menunjukkan bahwa dia tidak melakukan yang dituduhkan. Makanya Paula datang ke sidang kemarin ya. Terus pertanyaannya, mengapa setelah sidang gitu ya, Paula itu keluar sambil menangis. Ya kalau saya lihat tatapannya itu benar-benar menangis ya teman-teman ya. Eh, ya namanya perempuan menangis ya. Coba kita lihat. Ini benar-benar menangis loh. Ikut sedih ya teman-teman ya. Kasihan ya. Oh, berhubungan dengan video ini teman-teman, ada sebuah ya, video di channel YouTube, kemudian dengan judul gara-gara gara-gara tak gara-gara tak diberi jaminan gitu ya. Gara-gara tak diberi jaminan hidup sehingga Paula Verhoeven menangis. Nah, disinilah saya bertanya-tanya. Paula Verhoeven digugat cerai, dituduh selingkuh, hak asuh anak diminta, kemudian tidak dikasih jaminan hidup, kemudian tidak juga dibahas mengenai harta gonogini. Kalau itu semua terjadi, dikabulkan, betapa sia-sia hidup Paula Verhoeven. Coba bayangin. Ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Paula itu menangis ya. Satu hal ya, gagal dalam membina rumah tangga. Cerai kan, digugat cerai kan. Kemudian hak asuh anak dituntut oleh Baim Wong. Oke, artinya apa? Artinya apa? Sepertinya itu tidak pantas menjadi seorang ibu, ya enggak? Kemudian, ya, peristiwa kemarin yang sampai ramai kemarin itu,
yang ramai di persidangan itu katanya terkait dengan ditolaknya permintaan Paula Verhoeven terkait dengan jaminan hidup. Saya juga tidak tahu isinya, tapi ini barangkali yang menimbulkan Paula sedih. Lantas siapa yang mau jamin dia gitu loh? Mungkin ya, mungkin pertanyaannya. Terus dalam hati Paula mengatakan, sia-sia benar nih hidup saya. Oke. Itu apa namanya? Pemikiran saya aja lah. Ya. Tapi benar juga kan? Masa sudah dinikahin, sudah punya anak 2, anaknya diambil, kemudian dirinya nggak dikasih jaminan hidup. Ada loh, ada videonya. Kemudian harta gono gini pun tidak dibicarakan. Saya curiga jadinya ya, boleh saja kan, curiga bahwa pada akhirnya akan dikasih, tapi gimana ya? Tapi seikhlasnya gitu jadinya, ya seperti kita ketahui harta gono gini ya, bukan harta bawaan, bukan harta warisan. Gono gini itu dalam hukum Islam ya, atau harta bersama itu dibagi 2, ya kan? Nanti kalau ini terjadi ini teman-teman, bisa saja begitu dok cerai, ya kan? Kemudian hak asuh anak, hak harta gono gini tidak dibicarakan. Mungkin Mbak Imbong akan memberi gitu loh. Dan Paula ini tidak tahu ini akan memberi, tapi akan memberi seikhlasnya. Misalnya ini ya kan. Karena kalau saya membaca ini saya baca ya. Dalam perceraian harta gono gini atau harta bersama dibagi sama rata, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Nah itu juga kita belum tahu ya. Yang penting harta gono gini itu dibagi 2 rata gitu loh, dibagi rata. Kemudian kecuali kalau ada perjanjian lain, saya tidak tahu. Kemudian jika suami tidak menafkahi istri, ini ya, tidak menafkahi istri, artinya jaminan lah ya. Istri berhak mendapatkan harta gono gini lebih besar dibandingkan suami itu. Tuh, yang ketiga, jika suami tidak menjalankan kewajibannya, pembagian harta gono gini dapat dibagi tidak secara rata. Jika suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami ya, pembagian harta gono gini dapat dibagi tidak secara rata, artinya banyak istri gitu ya. Untuk meyakinkan hakim penting untuk memiliki bukti kepemilikan harta yang akan dibagi. Nah ini Paula harus tahu ini. Ini nanti kalau tidak dibicarakan, rumah tangga gagal, cinta kandas, tak diperhitungkan hartanya, tidak memiliki harta pula, tidak dapat cinta, tidak dapat harta. Ini bahaya nih ya. Kemudian jika pihak yang mengajukan gugatan tidak memiliki bukti kepemilikan harta gono gini, maka gugatan tidak akan diterima pengadilan. Nah, yang jelas kalau harta Mbak Imbong dengan Paula Verhoeven tentunya pastilah ada terkait dengan bukti-bukti kepemilikan ada. Ya, ini ya saya mengatakan bahwa apa benar ini terkait dengan jaminan hidup ya, hak jaminan hidup untuk istri loh, ini loh, untuk mantan istri loh, bukan untuk Keanu dan Kenzo. Aku belum bahas itu ya. Ini baru untuk mantan istri, karena saya yakin dari proses ini
mau tidak mau, suka tidak suka, Paula itu, oh tak mungkin aku kembali, cukup sudah kau menyakiti hatiku. Itu ya lagunya. Paula Verhoeven tidak mungkin kembali dengan perilaku yang dia alami seperti ini. Toksik, ya, menakutkan, gitu ya. Jadi saya yakin Paula tidak akan merengek-rengek, tidak akan menangis, tidak akan memohon-mohon, jangan ceraikan aku. Paula Verhoeven sudah siap untuk itu. Jadi masalah cerai itu tetap bercerai. Tetapi yang jadi masalah adalah harta gonogini dan hak asuh anak. Aduh, saya makin penasaran ini, makin penasaran mengapa Mbak Imbong tidak mengajukan sekalian pembagian harta gonogini, iya kan? Oke, teman-teman, mohon maaf ya, karena ini ada pengacaranya, saya coba dengarkan kepada teman-teman. Ini bukan terkait yang lain ya, ini terkait dengan Paula Verhoeven ketika dalam sidang. Kebetulan ditanyakan, ya. Mari kita simak bersama. Dari pihak Paula ada mengajukan nafkah kah atau sebagainya? Ya, itu kan salah satu hak ya. Dan di dalam gugatan itu dan permohonan, ya kita kan menjawab. Itu namanya jawab. Yang dinamakan sebagai sebuah eksepsi tentang kisah. Yang tentang kisah, kita juga menyatakan namanya gugat balik. Ya. Dan gugat balik itu yang kita mintakan itu salah satunya soal itu tadi. Berapa bang angkanya? Kalau boleh tahu angkanya? Lupa. Tapi intinya sih sebenarnya itu hak. Dari pihak Bayu sendiri kan pasti replika dari abang mengajukan gugat, dia setuju juga dengan mengajukan tadi? Nggak ada yang setuju. Hah? Nggak setuju. Karena angkanya kan harus seperti itu. Ya lebih kepada persoalan lebih kepada persoalan yang namanya istri itu harus A, B, dan C. Itu makanya saya katakan tadi di situ bahwa antara laki-laki dan perempuan itu adalah berkedudukan sama. Dan perempuan itu bukanlah subordinasi. Artinya memang bukan karena angka berarti ya Pak? Yang mana? Yang tadi hak yang abang gugat itu lebih pada hak. Artinya Paula sendiri dapat nafkah 3 bulan atau memang terus bayi makan? Itu kan namanya begitu kan merupakan hak istri. Gitu. Nah, yang dimintakan lah. Kenapa nggak dimintakan? Ya kalau misalnya Mas gitu kan, misalnya udah kerja nih gitu kan, hak Mas apa? Kalau udah mendapatkan berita ini, itu mendapatkan honorarium kan? Nah itu hak Mas. Nah itu Bang, ketika tadi sidang sempat bersih tegang lagi sidang. Itu namanya dinamika. Artinya ada bantahan yang diajukan pembuktian terhadap pihak lain. Enggak, itu bukan soal gugatan, itu soal pengetahuan. Siapa? Nah itu ya, itu dari Alfon ya, pengacara Paula Verhoeven. Dia mengatakan bahwa kondisi selama ini tuh ya, ini dia tadi ngomong bahwa suami istri itu tidak ada yang jadi bawahan. Tapi selama ini Paula merasa jadi bawahan gitu loh maksudnya. Bukan masalah kepatuhan kepada suami, bukan. Tapi makanya minta supaya ada kesetaraan. Kemudian A, B, C. Artinya apa? Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini. Itu maksudnya. Artinya dalam kehidupan berumah tangga itu Paula juga ada begini. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini. Nah, itu tadi dijelaskan ya bahwa mengenai jaminan itu hak. Itu hak. Berarti benar ya. Berarti benar.
Paula meminta hak jaminan, tapi mungkin ditolak atau tidak digubris gitu ya, sehingga Paula kecewa. Mungkin ya. Oke, saya jadi ingat ya, ini kenapa Paula terus dipertahankan terkait dengan tudingan selingkuh, ada pihak ketiga, ada orang ketiga dan sebagainya. Ternyata dua rencananya, yaitu rencananya ketika itu dipaksakan, dinarasikan, Paula itu bisa tidak mendapatkan hak asuh anak. Itu tujuannya. Yang kedua, Paula itu nantinya kalau ini terjadi ya, amit-amit ya, Paula itu tidak akan mendapatkan harta Gonogini. Ya. Saya melihat ini ya, judul ini ya. Ngeri juga ya. Ada apa nih sampai begini ya kan? Sudah cerai, dituduh selingkuh, hak asuh anak diminta, harta Gonogini nggak dibahas, minta jaminan hidup karena sudah nikah sekian, orang di resign saja dapat upah, dapat itu ya kan, nggak dapat apa-apa. Makanya Paula Verhoeven betul-betul menangis sembab. Masya Allah ya, ini saya baru nyadar, baru berpikir, kok jadi gini ya. Tuduhan selingkuh itu belum tentu benar. Bahkan saya sudah mengatakan bahwa itu tidak benar. Sebab apa? Paula Verhoeven itu dia mengatakan demi Allah. Bahkan pengacaranya itu tidak ada. Kejikan, kalau ini benar-benar tidak terjadi, rencana-rencana ini sudah kelihatan semua. Ya mohon maaf ya untuk Mbak Imbong ya. Nih ya Mbak Imbong, mohon maaf ya. Saya lepaskan dari dindingnya. Jadi saya itu punya fotonya Mbak Imbong dari dulu. Mungkin teman-teman yang lama-lama sudah tahu ya. Ini saya lepas ya. Nih ya. Tapi kalau ini terjadi, saya tidak nyangka yang saya idolakan ternyata tak aku bayangkan. Saya tidak bisa membayangkan itu. Ya. Sebaiknya Paula Verhoeven juga berpikir ya untuk berjuang untuk mendapatkan harta Gonogini, karena tidak dapat cinta, ya kan? Tidak dapat kasih sayang, tidak dapat menikmati masa-masa indah, masa-masa pernikahan, tidak dapat harta pula. Ya mungkin sebagian dari teman-teman mungkin biarin aja, nggak bisa begitu. Keenakan gitu loh. Sedih saya. Ya mudah-mudahan Paula sadar bahwa harta Gonogini itu penting. Ya, karena sudah hidup bersama, dan itulah apabila berpisah ya ada namanya harta Gonogini. Ya, banyak yang sudah berjalan seperti itu.
Karena ada hartanya, kecuali kalau nggak ada hartanya, ya ngapain kita mencari harta gono gini kalau nggak ada hartanya. Ini ada hartanya. Jadi selayaknya untuk dibagi rata. Itu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.